Semoga kita masyarakat Goa bisa jaya dan sukses. Rewa ko Goa. Rewa ke Goa, maju Goa. 1, 2, 3. Alumni bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Karaeng. Alumni bicara part 2 ya. Di saat perdana kita pertemuan pertama Karaeng terkait masalah bagaimana sejarah kerajaan Goa yang sebagai raja yang mulai yang ke-38 ya Karaeng ya. Hadir pada ini malam kita akan membahas terkait masalah hari jadi Goa yang ke-700. Mungkin ada sedikit siraman rohani nih karena terhadap bagaimana hari jadi Goa yang ke-700. Terima kasih. Terkait dengan peringatan hari jadi Goa yang ke-700, tentu merupakan momen yang sangat membanggakan. Dengan usia 700 ini tentu banyak hal-hal yang memang patut mendapatkan apresiasi. Salah satu perkembangan adalah menyangkut masalah pembangunan, yaitu pendidikan gratis, kesehatan gratis, serta kelas tuntas yang berkelanjutan. Hal ini sangat sekali dimungkinkan bahwa kelanjutan program ini memang sangat menyentuh dan dirasakan masyarakat. Begitu caranya. Masyarakat Goa. Ya. Oleh karena itu, di dalam program-program ke depan ini tentu dengan usia 700 ini ibaratkan orang sudah mencapai tingkat bukan dewasa, kemapanan dalam hal berpikir. Tentunya Goa kita berharap ke depan sebagai daerah yang bisa menjadi dan sejajar dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Indonesia. Tentu saya selaku Raja yang ke-38 tentu berharap bahwa Goa ini betul-betul dapat memberikan kesejahteraan dan harapan-harapan bagi masyarakat. Salah satu yang kita harapkan adanya peningkatan mungkin kualitas hidup masyarakat ke depan. Terkait juga masalah ekonomi, bagaimana perang UMKM di daerah Goa ini sehingga bisa memberikan semacam harapan bagi masyarakat untuk senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Ya, seperti itu. Saya mendengar bahwa Kabupaten Goa ini program yang paling pertama di Republik ini yang menggratiskan pendidikan ya. Ya, saya kira ini sudah hampir kurang lebih 10 tahun ya. Pendidikan ini gratis ini dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Goa. Dan sangat dirasakan masyarakat bahwa pendidikan gratis ini memang dapat meningkatkan utamanya bagi masalah pendidikan, khususnya meningkatkan kualitas hidup. Seperti tentu orang Goa harus cerdas, harus memiliki pengetahuan yang memang dapat menjadi harapan masyarakat Sulawesi Selatan. Apalagi Goa ini dekat dengan kota Makassar ini ya. Saya kira dekat dengan kota Makassar, dan saya harap dan saya kemungkinan besar Goa ke depan ini saya optimis untuk memang menjadi percontohan khusus di Sulawesi Selatan, malahan di seluruh Indonesia. Ya. Jadi kalau kita melihat Goa ini memang bagaimana pemerintah yang lalu-lalu pemerintah setempat bagaimana mengembangkan Goa ini mulai dari menciptakan
pendidikan gratis untuk meningkatkan SDM ya karena Iya. mungkin harapan kita ke depannya Goa ini, karena Goa sangat dekat dengan Makassar, bagaimana pembangunan itu bisa sampai ke Goa, bahkan sampai ke Malino, sehingga masyarakat Goa ini bisa adil dan makmur seperti itu Karai. Ya. Saya kira terkait dengan pembangunan, memang Kabupaten Goa ini salah satu penyangga Kota Madi Makassar. Tetapi Goa juga bisa menjadi artinya rival daripada Makassar dalam arti kata pengimbang dalam hal pembangunan. Apalagi pembangunan sekarang ini alhamdulillah sudah sampai ke tingkat pelosok desa. Dengan tentu dengan adanya bantuan dari pusat dan bantuan dari Pemda Goa kepada seluruh kepala desa untuk mempercepat ketertinggalan pembangunan. Terkait masalah ketertinggalan pembangunan ini Karai, ada tidak korelasi antara Kabupaten Goa dan Kota Makassar ini terkait masalah tambang C-nya? Kita melihat pembangunan yang ada di Makassar ini kan semua bersumber dari Kabupaten Goa, khususnya di Bili-Bili. Kalau kita mendengar semua para sopir-sopir angkutan truk ini di Goa hanya bisa dipakai pagi sampai sore. Ya. Di Makassar ini malam tidak bisa, ya kan? Ini ada berbalik-terbaliknya. Kita mungkin bagaimana memberikan solusi supaya semua stakeholder yang ada di main di pertambangan ini, utamanya jalur Sungai Jeneberang ini terjadi pendangkalan sampai di daerah Bili-Bili, Waduk Bili-Bili ini kan, kalau saya berpikir mungkin kalau banyak yang mengambil ini tambahan C-nya, pasirnya, sirtunya Bili-Bili itu mungkin tidak terjadi apa mengakibatkan banjir. Tapi itu mungkin nanti pemerintah yang memikirkan seperti itu. Yang ke-700 Kabupaten Goa adalah di mana kampus Unhas juga sudah masuk dalam Kabupaten Goa, khususnya teknik yang ada di Unhas. Mungkin harapan kita Karai bagaimana masyarakat Goa bisa mengikuti perkembangan zaman ini. Baik, saya kira terkait dulu menyangkut masalah tambang. Ya. Saya kira ini perlu ada korelasinya dengan pemerintah Kota Madi Makassar terkait dengan payung hukum. Dalam ini dengan larangan-larangan yang sangat kontroversial, di mana Goa di pagi hari, malam mungkin Makassar. Ya. Inilah perlu barangkali melihat dan bagaimana korelasi ini sehingga kedua kabupaten ini, Goa dan Makassar ini saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Dalam arti kata bahwa Goa punya potensi tambang. Ya, Makassar kan dibangun. Nah, tetapi memang dalam hal ini tentu kembali kesepakatan antara Goa dengan Makassar ini, trek-trek ini yang mana kita menggunakan, kapasitas berapa. Contohnya harus hanya 6 roda. Nah, ini harus juga Makassar juga membuat seperti itu, bahwa aturannya ini 6 roda. Nah, ataukah Makassar punya penampungan, jadi semua potensi tambang yang ada di Goa maupun di daerah lain masuk ke Makassar, Makassar membuat penampungan sehingga Makassar bisa mengkontribusi kepada seluruh pembangunan yang ada di Kota Makassar. Sehingga larangan seperti ini, ya aturan-aturan seperti ini, kedua-duanya daerah ini dapat menguntungkan. Makassar juga menguntungkan karena punya tempat penampungan. Ya, jadi
mobil-mobil yang ada di Makassar ini yang dan kebutuhan masyarakat terhadap pasir dan sebagainya itu bisa diangkut dengan cepat. Tetapi harus memang Makassar punya penampungan. Penampungan ya, Ya, karena tentu kendaraan-kendaraan yang ada dari Goa arah Makassar dia hanya berfokus pada tempat penampungan. Nah, ini kalau ini memang mau di aturan itu berjalan kedua-duanya sehingga Makassar juga menguntungkan, Goa juga diuntungkan. Kita kembali ke persoalan Makassar dan Goa ini. Seharusnya kalau kita melihat desain konstruksi ya, kota Makassar ini sangat melejit. Kenapa tidak kita mencari investor juga untuk membangun suatu hotel wisata yang lebih bagus di Goa, ya kan? Seperti itu. Sehingga pendapatan masyarakat ini sudah bisa mengimbangi masyarakat Makassar dan masyarakat Goa. Mungkin nanti ke depannya Goa membuka diri untuk memasukkan investor-investor untuk membangun kota Goa Karanganyar. Saya kira untuk itu investor, saya kira pemerintah Kabupaten Goa dalam hal ini saya kira membuka diri untuk bisa masuk. Kenapa? Salah satu contoh saja, bahwa memang kita sadari di Goa ini mungkin karena kedekatan dengan Makassar. Dekatnya di Makassar dengan Goa, sehingga banyak investor untuk menanamkan modal terkait dengan hotel itu mungkin menjadi pertimbangan. Karena rata-rata orang yang membuat hotel ini kebanyakan di Makassar. Dan kita melihat memang di Goa ini baru ya mulai memikirkan mungkin orang-orang Goa atau bekerja sama dengan investor Makassar bagaimana Goa ini juga sudah memiliki hotel. Tetapi tentu ini harus berkolaborasi antara Kota Makassar, Kota Madya Makassar dengan Kabupaten Goa terkait dengan harus ada event. Jadi event ini dikerjasamai seperti event budaya. Goa sekarang sudah mulai bergerak yaitu Festival Malino, Festival Bunga Malino. Ini salah satu juga bagaimana investor melihat Malino ini sebagai sebuah destinasi pariwisata baru dalam hal konteks kebungaan. Saya kira selama kurang lebih 5 tahun dilakukan ini, saya kira banyak investor sudah mulai melihat. Tetapi tentu kajian-kajian yang dilakukan oleh para investor ini, apakah kalau saya menanamkan misalnya modal saya di perhotelan di Goa, khususnya di Kota Sungguh Minasa, menguntungkan atau tidak? Karena hampir semua wisatawan maupun mancanegara maupun domestik itu rata-rata memilih Makassar. Tentu pendapatan daerah Makassar jauh lebih tinggi ketimbang Kabupaten Goa. Tetapi kita melihat, alhamdulillah Kota Sungguh Minasa ini sudah mulai dilirik, yaitu investor-investor masuk dalam hal menanamkan modal terkait dengan wisata kuliner. Wisata kuliner. Wisata kuliner itu khususnya di Kecamatan Sumba Opu. Coto sama. Ya, Coto dan saya lihat sudah banyak mulai masuk. Malahan sudah ada ya kuliner-kuliner yang berasal dari Eropa, berasal dari Amerika, seperti McD, Kentucky Fried Chicken, dan lain-lain sebagainya. Dan tadi ini saya jalan-jalan 3 hari lalu, wah, saya lihat sudah ada perubahan lagi baru. Sudah ada 2-3 investor terjadi membuka ruang-ruang untuk melakukan kegiatan kuliner, sehingga Sumba Opu atau Kota Sungguh Minasa ini akan menjadi sebuah harapan dari masyarakat Goa untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Saya kira semuanya kalau ini investor terus masuk, jadilah kota kuliner Goa, khususnya di Kecamatan Sumba Opu atau Kota Sungguh Minasa. Maka Makassar juga dapat imbas. Makassar imbasnya orang mau tidur ke Makassar. Orang mau makan menikmati kuliner destinasi baru itu lari ke Goa. Ini kan saling bersinergi ya, antara Makassar dengan Goa. Ini harus dipupuk dan harus memang
saling menguntungkan. saling menguntungkan. Iya. Dan terkait lagi masalah site plan, Iya. semua pemerintahan, kantor pemerintahan Goa ini rencananya akan pindah di Patalasang ya. Ya, rencana awal saya kira begitu, bahwa plan pembangunan kota baru itu kenapa harus di Patalasang, mengingat karena dekatnya Makassar nanti dengan terbukanya nanti jalur poros, mungkin pemerintah pusat mungkin ingin membangun tol lingkar luar, sehingga antara Goa dengan bandaranya cukup cepat. Cukup dekat. Iya. Karena ada pemotongan jalan dari Patalasang menuju ke bandara. Memang menarik karena itu kalau memang Pemda Goa mau memindahkan kantor pemerintahan dan sebagainya di Patalasang itu, kita melihat site plan itu dekat dari bandara dan mobilisasi para pedagang, para pekerja, para pebisnis itu kebanyakan yang arah dari Maros. Ini kan bisa langsung masuk Maros, masuk Patalasang, Goa Takala, seperti itu kan. Sebenarnya menarik memang. Bisa berkembang Goa ini sejajar dengan Makassar. Hari jadi Goa yang ke-700, semoga kita masyarakat Goa bisa jaya dan sukses. Rewa ko Goa. Rewa ko Goa, maju Goa. Maju Goa. Alumni bicara Open Your Mind. Terima kasih banyak Karai terkait masalah hari jadi yang ke-700 Kabupaten Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Kumar Ijo, Railin Bambara, Raja Goa ke-38, mengucapkan selamat Hari Jadi Goa yang ke-700. Semoga Goa semakin jaya dan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.